kelas E, jurusan S1 Akuntansi. Saya ingin membahas tentang isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ustadz di Bandung. Sebelum menjelaskan tentang isu tersebut, mari kita apa sih tentang pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korbannya. Pelecehan seksual biasanya diterima oleh wanita, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga diterima oleh laki-laki. Tapi kita fokuskan pada pelecehan seksual ini yang kebanyakan diterima yaitu wanita. Pada zaman sekarang masih banyak kasus pelecehan yang umumnya diterima oleh wanita. Mengenai kasus perkosaan belasan santriwati pesantren di Bandung menggemparkan publik. Tindakan ini membuat masyarakat geram. Pasalnya hal ini dilakukan lembaga pendidikan pondok pesantren dan dilakukan oleh ustadz. Akibat tindakan yang dilakukannya, para santri hamil dan mengalami trauma berat hingga gangguan mental. Dalam kasus tersebut, sebenarnya dipertanyakan bagaimana pemaknaan agamanya, padahal pelaku adalah ustadz dan lebih tidak pantas lagi terjadi di lembaga pendidikan yang tidak seharusnya terjadi. Di manakah yang salah, agamanya atau manusianya? Benarkah agama berperan sebagai sumber masalah atau sumber jalan keluar? Mungkinkah terjadi pertentangan dan tindakan koruptif di tubuh agama? Terjadi dua pemaknaan agama dalam masyarakat. Agama sendiri dinilai oleh masyarakat yang digadang-gadang memberikan solusi berbagai masalah. Namun, anggapan bahwa agama sebagai bencana bagi umat manusia ternyata sudah melabeli di abad ke-21. Menurut Kimball, agama menjadi bencana ketika para pelaku kejahatan mengatasnamakan agama. Tindakan kejahatan tergantung dari nilai sosial budaya, sistem kepercayaan agama dari suatu masyarakat. Dalam kejahatan ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Sosiolog Talcott Parsons percaya bahwa sistem sosial terdiri dari tindakan individu. Ia memandang kejahatan sebagai faktor disintegrasi yang dapat mempengaruhi homeostatis masyarakat. Ini sejalan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ustadz pesantren di Bandung. Jelas, pemerkosaan di Indonesia adalah bentuk kejahatan yang melanggar hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini mempengaruhi secara negatif struktur sosial dan sistem dasar masyarakat dan nilai-nilai moral yang dianutnya. Franz Magnus Suseno menjelaskan bahwa kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Maka tindakan pemerkosaan jelas menyalahi aturan moral dalam masyarakat. Maraknya fenomena agama dijadikan kedok tentu menjadi hal yang patut kita teliti ya. Pasalnya simbol agama hingga lembaga agama tertentu menjadi kambing hitam atas tindakan bejat ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Johan Effendi bahwa bukan pada agamanya tetapi melihat penganutnya, karena masyarakatlah yang menjalankan dan memaknai agama. Agama seharusnya dapat mengajarkan pada manusia modern untuk mengenal batasannya sebagai kemanusiaannya. Mengingat kasus pemerkosaan yang terus meningkat, bisa dikatakan bahwa kasus ini menurut realitas objektif sudah menjadi tradisi. Komnas Perempuan mencatat ada 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016 sampai 2018. Di antara kasus kekerasan seksual itu terdapat 8.797 kasus pemerkosaan atau 52% dari total kasus kekerasan seksual. Data ini dihimpun Komnas Perempuan dari sejumlah lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Padahal pada Pancasila
sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengamalan seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia, bukan malahnya seperti binatang. Lalu bagaimana yang tidak tercatat? Artinya secara realitas objektif pemerkosaan sudah menjadi kebiasaan umum hingga aturan dan tradisi sudah tidak dipertanyakan lagi. Melalui trilogi realitas tindakan pemerkosaan terbentuk dari proses internalisasi, yang itu proses pemasukan suatu nilai di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dari komunikasi sosial. Misalkan dalam kasus di atas, internalisasi terjadi ketika pelaku mengalami internalisasi melalui sosialisasi dengan pemahaman yang sekuler. Kemudian outputnya adalah pelaku melakukan pemerkosaan tersebut akibat dari internalisasi yang keliru. Setelah itu terjadi legitimasi atau pengabsahan dari tindakan yang sudah dikeluarkan, yaitu tindakan pemerkosaan. Hingga dapat disimpulkan bahwa adanya realitas sosial yang terjadi adalah adanya perubahan dari trilogi realitas ini. Analisis kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustadz kepada santriwatinya mengidentifikasikan adanya beberapa faktor. Faktor terbesar adalah moralitas agama dan memahami agama yang tidak utuh. Hal ini sangat berbahaya jika masyarakat tidak waspada. Memahami agama secara tidak utuh kerap kali menimbulkan banyak persoalan bagi kemanusiaan. Hal ini dikarenakan seseorang akan memahami agama sebagai sesuatu yang radikal dan ada pemaksaan pandangan keagamaan tertentu. Ketika cara pandang agama yang sudah dari awal keliru, maka manusia melakukan tindaknya sesuai dengan kehendak individualistiknya. Masyarakat cenderung mengkaji agama dari referensi teks. Jika kita melihat Islam yang doktrin teologisnya adalah pemikiran para sarjana ulamanya, maka harus jelas sumber keilmuannya. Maka bagi masyarakat umum juga harus melihat keragaman praktik yang terjadi di kalangan umat beragama. Agama mestinya kemudian berfungsi untuk mengontrol ambisi kekuasaan manusia dengan mengenalkan batas-batas pada manusia, bukan justrunya diperalat oleh manusia demi ambisi berkuasa yang tak mengenal batas. Memang tidak dapat dipungkiri, di era modern kemajuan teknologi juga berpengaruh dalam membentuk realitas sosial. Manusia modern akan terus mencari bentuk spiritual yang dianggap lebih menarik kemasannya dan adaptif terhadap perkembangan zaman, hingga terciptalah agama praktis atau agama instan yang memahami keilmuan agama dengan adanya unsur kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan unsur nilai agama, sehingga sesuai dengan pendapat Berger, agama sebagai legitimasi yang mulai ke arah sekularisme. Masyarakat juga harus teliti dalam memilih lembaga pendidikan keagamaan. Dari kasus di atas harus jelas apa pondoknya, harus cek dulu kredibilitas lembaga pendidikan agamanya, mulai dari pendiri gurunya, masyekhnya, dan lulusan-lulusannya, sehingga penguatan ikatan silaturahmi antar lembaga pendidikan keagamaan. Sehingga baik lembaga pendidikan keagamaan yang sudah besar dan kecil saling bersinergi, saling membantu dalam membangun umat yang lebih baik. Kita sebagai wanita yang menjadi korban pelecehan tentu tidak boleh diam saja dan ikhlas menerima atau atas perlakuan yang tidak adil. Saat ini kita sebagai korban dapat melaporkan para pelaku pelecehan kepada pihak berwajib, yaitu polisi, agar tidak dapat menuntut keadilan. Kemudian apakah yang harus kita lakukan setelah mendapat perlakuan seperti itu? Tidak boleh diam. Kita harus bangkit sebagai wanita yang kuat dan harus semakin berkembang sesuai dengan minat bakat kita masing-masing. Kita tidak boleh terpuruk dan lemah setelah mendapatkan perlakuan pelecehan semacam ini. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah wanita yang memiliki mental baja dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bahkan seharusnya
kita memiliki kesuksesan yang lebih karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berbeda di antara yang lain, sehingga kita harus lebih kuat dan tangguh menghadapi kejamnya realita hidup. Akhirnya, adanya Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, karena Pancasila dianggap landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.